Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid At-Taqwa Sawahan, sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, sebuah nikmat yang luar biasa ketika Allah itu masih memberikan kita rizki berupa kesempatan untuk thalabul ilmi. Karena belajar niku sudah diperintahkan oleh Rasulullah, fardhatun ala kulli muslim, adalah sebuah kewajiban yang akan senantiasa melekat selama kita menyandang diri kita sebagai orang Islam. Jadi orang Islam, Muslim niku harus senantiasa belajar. Kenapa? Karena hukumnya fardhah. Hukumnya adalah wajib. Nah, kelak sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah, maka majelis-majelis seperti inilah yang nanti akan menjadi saksi bahwa kita telah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita ini hanya demi masa depan di dunia rela belajar SD, SMP, SMA sampai kuliah, bahkan sekarang S1 niku sudah sesuatu yang biasa sekali, tapi nggak pernah menyempatkan dirinya belajar ilmu yang sifatnya fardhu ain, yaitu ilmu yang menjadi bekal kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Karena ilmu-ilmu selain ilmu yang sifatnya fardhu ain, ketika tidak dibangun di atas ilmu-ilmu syar'i, niscaya kerusakannya akan lebih banyak daripada perbaikannya. Jadi orang pinter nek enggak didasari dengan keimanan, itu hanya akan merusak. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar terkait dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 252. Surat ini atau ayat ini, gugusan ayat ini bercerita terkait dengan kisah Talut melawan Jalut.
Hanya saja kita nanti mengambil separuh bagian awal dulu karena sangat panjang kisahnya. Ada kisah bagaimana proses pengangkatan Talut sebagai pemimpin, dan ada kisah bagian yang kedua itu, setengah yang terakhir itu, ketika pertarungan di medan perang antara Talut melawan Jalut. Ketika al-haq dan al-batil bertemu di medan perang. Tapi kita akan berbicara pra-perang dulu sebelum terjadinya perang. Dan saya rasa dari ayat ini nanti akan bisa langsung kita aplikasikan dan juga bisa menjadi sebagai petunjuk. Karena sekarang kita juga sedang dalam masa pemilihan kepemimpinan, yang nanti kita akan banyak belajar bagaimana Allah itu memberikan sebuah petunjuk ketika kita ingin memiliki seorang pemimpin yang insya Allah bisa membawa kita kepada kemenangan. Langsung saja Bapak Ibu, boleh jenengan buka ya, kalau seandainya ada HP atau membawa Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 246. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Tidakkah kalian memperhatikan, melihat? Jadi kita ini harus mempelajari apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Ilal mala'i, ketika para pembesar, min bani Israil, dari bani Israel, min ba'di Musa, setelah masa kepemimpinan Musa itu selesai. Idh qalu linabiyyin lahum, ketika mereka semua berkata menghadap kepada nabinya, kemudian meminta, ib'as lana malikan, tolong pilihkan bagi kami, utuslah bagi kami seorang pemimpin, nuqatil fi sabilillah, yang bisa mendampingi kami untuk berjihad di jalan Allah. Qala, maka Nabi tadi mengatakan, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Saya khawatir kalau nanti kalian itu diwajibkan berperang, maka kalian malah mangkir dari kewajiban itu. Ternyata malah nggak siap dan lari dari tanggung jawab. Kalau mereka menyangga, mereka mengatakan, menjawab Nabi tersebut, menjawab keraguan-raguannya dengan mengatakan, wa ma lana la nuqatil, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kok kami enggak ikut berperang? Apa alasan kami untuk tidak berangkat berperang? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Sungguh kami ini telah terusir beserta dengan anak-anak kami dari kampung halaman kami. Ini saya bacakan dulu ayatnya dan saya artikan harfiah dulu nggih. Setelah itu nanti kita akan bahas secara mendetail. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Ternyata yang dikhawatirkan Nabi itu nanti akan terjadi. Apa? Ketika Allah mewajibkan berperang, maka di antara mereka banyak yang tidak mau ikut bergabung berperang, kecuali hanya sedikit orang saja yang memang niatnya ikhlas berjuang di jalan Allah. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah itu Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika. Maka Nabi tadi setelah mendapatkan wahyu,
mengatakan sesungguhnya Allah telah memilih Talut sebagai pemimpin bagi kalian. Qalu, maka mereka berkata, para pembesar itu malah mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina. Mosok Talut yang jadi pemimpin. Wa nanu ahaqqu bil mulki, padahal kami itu lebih berhak untuk memimpin, kami itu punya kapasitas yang jauh lebih bagus dari Talut. Wa lam yu'ta sa'atan minal mal, bahkan Talut itu enggak punya harta sama sekali. Qala, maka Nabi tadi mengatakan, innallaha astafahu, Allah telah memilih dia. Alaikum, atas kalian, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah telah membekali Talut dengan kemampuan, kapasitas, kekuatan secara ilmu dan fisik. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah itu memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, karena Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Wa qala lahum nabiyuhum, kemudian Nabi tadi mengatakan, inna ayata mulkihi, sesungguhnya nanti tanda bahwa Talut itu adalah pilihan Allah, ayatiyakum at-tabutu fihi sakinah, akan datang kepada kalian si Talut ini bersama dengan tabut yang di dalamnya ada ketenangan, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah, yang tabut itu berisi sebagian dari peninggalan ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun, Taurat maksudnya ya, yang akan dibawa oleh malaikat, diberikan oleh malaikat. Inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin, sesungguhnya itu adalah benar-benar tanda bagimu seandainya kamu itu adalah orang yang beriman. Jadi niki ceritane Bapak Ibu, kita ini harus disuruh sama Allah untuk mempelajari, meneliti, mengambil pelajaran ibrah dari apa yang terjadi antara Talut dengan kaumnya. Ketika apa? Saat itu, ini saya ceritakan kondisinya dulu. Ini berkaitan dengan Bani Israel. Bani Israel itu dari dulu Bapak Ibu, mereka memang terusir dari negara satu ke negara yang lain, pindah-pindah. Karena memang mereka punya dosa kepada Allah. Bani Israel itu punya dosa kepada Allah, sehingga Allah menghukum mereka nggak punya tanah atau negara. Jadi memang mereka hidupnya itu ya kesana kemari, pindah-pindah dari negara satu ke yang lain. Yang terakhir itu kan dikasih tumpangan sama Palestina. Ning ternyata dikei ati malah ngerogoh rembelah. Ya. Jadi ibaratnya tamu ning bar kuwi malah rumongsoni sing duwe omah. Gitu. Sing duwe omah malah diusir. Ya. Jadi ini berkaitan dengan kisah Bani Israel. Tapi saat ini lakonnya justru Bani Israel. Karena memang nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, nabi-nabi yang lewat jalur Ishak ke bawah, kemudian Yakub ke bawah, niku nggih Bani Israel, diutus untuk Bani Israel. Nah, dari namanya saja anak-anaknya Israel. Israel niku Nabi Yakub. Jadi memang kebanyakan dari para anbiya sebelum ditutup oleh Nabi Muhammad yang dari Arab, itu rata-rata mereka semua adalah dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu memang punya
kedudukan yang istimewa. Sehingga Allah pilihkan para anbiya itu dari kalangan mereka. Tapi ya itu, niki juga harus jadi pelajaran. Orang nek pinter kok, nek enggak sembodo kalih ilmu nih, tidak mengamalkan ilmu, itu nanti akan menjadi orang-orang yang seperti Bani Israel, yang di dalam Al-Fatihah itu disebut sebagai Al-Maghdub. Kita itu kan di dalam Al-Fatihah itu senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tolong tunjukkanlah saya jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat atas orang-orang tersebut, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai atau orang-orang yang tersesat. Nah, kita buka tafsir Bapak Ibu. Al-Maghdub sama Ad-Dhall itu sama-sama umat yang punya kitab samawi, yaitu kitab sebelum Al-Quran yang turun dari langit. Al-Maghdub itu ditafsirkan oleh para ulama sebagai kalangan Yahudi, sedangkan Ad-Dhall itu dari kalangan Nasara. Kenapa? Karena Al-Maghdub itu orang punya ilmu, pinter, neng orang ngamal ke ilmu nih, jadinya Al-Maghdub. Yahudi itu tahu bahwa Nabi terakhir akan datang, bahkan mereka tahu ciri-cirinya seperti apa, neng ternyata nggak mau beriman. Aslinya mereka tahu, tapi nggak mau mengakui, gengsi, karena bukan dari golongan mereka. Mereka nggak mau tunduk, sehingga mereka punya ilmu tapi nggak punya amal. Mereka suka ngubah-ngubah isi Taurat. Nah, adapun Ad-Dhall itu adalah orang-orang yang semangat berilmu, orangnya baik-baik, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak punya ilmu, karena semua kebaikannya itu tidak dilandasi atas dasar ilmu, hanya semata-mata hubungan antar manusia saja. Nah, inilah orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka telah menyekutukan Allah, mengangkat nabinya melebihi batasan. Kemarin saya lihat ada video ketika orang Yahudi itu ditanya, kalau ada pilihan antara masjid dan gereja, kamu pilih mana? Nek memang di kota itu nggak ada tempat ibadah untuk orang Yahudi. Jawabannya orang Yahudi, Bapak Ibu, dia mengatakan, kita lebih memilih masjid daripada gereja. Kalau masjid nggak apa-apa, kalau gereja nggak boleh. Terus reporternya tanya lagi, kenapa? Karena kalau masjid itu Tuhannya masih sama kayak kami. Jadi yang disembah orang Islam itu sama seperti kami yang kami sembah, yaitu Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Tapi kalau gereja itu menurut ajaran kami itu tempat pemujaan berhala, maka tidak boleh sholat di situ, karena mereka telah mengangkat Isa, Yesus sebagai Tuhan. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan kitab samawi itu Tuhannya sama semua, akidahnya itu intinya sama, tauhid. Allahnya sama, selama yang dipegang itu adalah Taurat, Injil atau Al-Quran. Sing beda niku napa? Sing beda niku syariatnya. Karena setiap nabi punya tata cara beribadah masing-masing. Kenapa ke orang Yahudi yang masih percaya dengan Allah secara murni, walaupun kalau di sebagian dari mereka ada juga yang mengangkat Uzair sebagai anak Allah gitu.
Tapi ada juga yang masih murni menyembah Allah saja. Itu kok nggak mau mengikuti syariat Islam? Ya karena menurut mereka syariat yang datang setelah Taurat itu tidak menghapus, tidak merevisi Taurat. Sehingga mereka, ya wis, kami dengan Taurat kami, kalian dengan Quran kalian. Orang Nasrani dengan Injil mereka. Ya nek bahasa kita lakum dinukum waliyadin gitu. Cuman kita kan percaya bahwa sing terakhir metu gitu kan. Syariat yang terakhir datang itu merevisi semua syariat yang sebelumnya. Dalam hal syariat, nek akidah niku sama Bapak Ibu. Karena inti ajaran para nabi itu tauhid, mengesahkan Allah. Nah, kembali ke sini, kenapa kok di sini disebutkan para pembesar Bani Israel setelah masanya Musa? Karena ketika Nabi Musa masih hidup, mereka itu sempat hidup secara lurus. Walaupun sempat melenceng ketika ditinggal Nabi Musa 40 hari, niku wis berganti nyembah sapi gitu ya. Tapi setelah itu mereka tobatnya diterima sama Allah, kembali lurus. Kemudian setelah Nabi Musa meninggal, selama beberapa generasi masih lurus. Kemudian semakin kesini semakin melenceng. Sebenarnya ya sama aja, semua agama itu kayak gitu Bapak Ibu. Semakin dekat dengan nabinya itu semakin murni. Kayak sungai yang masih ada di hulunya. Nek pucuk niku napa? Hulu napa? Hilir napa? Muara. Hulu nggih. Di gunung itu loh. Nah, hulu itu masih jernih. Semakin turun ke kota, melewati kota A, B, C, D. Kota A mungkin masih dijaga kebersihannya, B mulai reget, C mulai banyak yang buang sampah gitu. Hingga akhirnya di laut niku, di muara isinya cuman sampah regetan. Semakin zaman itu semakin jauh dari nabinya, maka akan semakin banyak penyimpangan. Makanya kenapa kok kita itu dalam beragama disuruh nyontoh generasi salaf, karena masih dekat dengan Nabi, masih murni. 3 generasi terbaik itu, dari generasi sahabat, tabi'in, muridnya sahabat, kemudian muridnya tabi'in disebut tabi'ut tabi'in. Nah, jadi ini masa di mana sudah mulai banyak penyimpangan. Sehingga apa yang terjadi? Karena penyimpangan yang mereka lakukan, Allah timpakan kekalahan kepada mereka. Sehingga mereka itu terusir dari bumi Palestina. Jadi mereka itu juga sebenarnya dulu sudah pada tinggal di sana, di bumi Syam. Kemudian terusir dan mereka kemudian meminta kepada Nabi yang saat itu diutus oleh Allah untuk mereka. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, nabinya itu namanya Syam'un atau Samson, bahasa kita. Tapi kemudian Nabi itu ketika dimintai, tolong pilihkan bagi kami pemimpin agar kita bisa berjuang, berjihad fisabilillah. Yang terjadi justru apa Bapak Ibu? Yang terjadi Nabi itu meragukan semangat perjuangan Bani Israel. Karena Bani Israel itu punya sejarah kelam terkait dengan perjuangan jihad fisabilillah. Dulu ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk menaklukkan Palestina, Yerusalem, wis masuk aja, perang pasti menang, dijamin kemenangan sama Allah. Ketika Nabi Musa ngajak umatnya Bani Israel, ternyata apa yang mereka katakan, idhab anta wa rabbuka. Wahai Musa, nek memang dijanjikan kemenangan, ya sudah, kamu pergi saja sama Tuhanmu, berperang sendiri. Idhab anta wa rabbuka faqatila, peranglah kalian itu berdua. Inna hahuna qaidun, kami tak duduk di sini aja ngenteni kabar.
Nek menang nanti kita akan ikut ke sana, nek kalah ya udah kita selamat di sini. Ini wataknya Bani Israel. Mereka asli itu takut perang Bapak Ibu. Maka jangan heran saat ini yang perang di Palestina itu, yang di garda terdepan atas nama Israel niku sanes orang-orang Israel. IDF niku tentarane niku tentara bayaran sedanten. Karena orang asli Israel niku sebenarnya mereka takut berperang. Tapi mereka punya uang masalahnya. Wani bayar. Kita lihat banyak tentara Israel itu yang nangis-nangis gitu nggih. Kemudian penduduknya itu beda banget sama penduduk Gaza. Nek di sana itu nek ada roket tembus saja itu wilayahnya itu akan ada alarm. Nah itu alarm itu kalau bunyi langsung pada kocar kacir. Mereka langsung pada pingin keluar negeri, pindah, nyari tempat aman. Beda sama orang-orang Palestina. Orang Palestina itu ya wis mantep neng bumi Palestina. Seandainya terkena roket ya syahid insya Allah. Seandainya bisa hidup ya hidup mulia, punya harga diri. Dari situ aja kita udah tahu aslinya penduduk aslinya sopo gitu nih. Nah, orang itu kan kalau punya sesuatu pasti akan mempertahankan. Gitu. Nah, kemudian Nabi itu mengatakan itu tadi, kami takut, saya itu ragu kalau kalian itu nanti mau berperang ketika sudah diwajibkan berperang. Maka orang-orang Israel itu mengatakan, pemukanya pemimpin-pemimpin yang kumpul itu tadi mengatakan bahwa kita itu nggak ada pilihan lain selain perang, karena kita itu sudah terusir. Pilihan satu-satunya itu adalah berperang. Tapi ternyata di sini Allah sudah memberitahukan bahwa nanti ketika berperang mereka itu banyak yang belirit. Kemudian akhirnya diceritakan bahwa nanti tanda Allah itu memilih salah satu di antara kalian yang bernama Talut jadi pemimpin. Wah, dia pada nggak terima Bapak Ibu. Talut itu bukan siapa-siapa, jabatan nggak punya, kedudukan nggak ada, harta juga nggak ada. Gitu. Maka mereka menentang itu dan merasa berhak bahwa kami itu banyak yang lebih pintar dari Talut. Jadi kalau kita itu masih tolak ukur hebat tidaknya seseorang dari materi itu Bapak Ibu, itu kita masih mewarisi sifat-sifat Yahudi. Ngukur hebat tidaknya seseorang dari jabatan, ngukur hebat tidaknya seseorang dari kedudukan, dari harta. Maka itu adalah sifat-sifat orang Yahudi. Kemudian diyakinkan oleh Nabi tadi bahwa Allah itu sudah milih Talut, maka kalian harus tunduk. Karena Talut itu punya sifat-sifat yang menjadi modal dasar sebagai seorang pemimpin. Apa itu? Ada dua Bapak Ibu, al-ilmu wal jism, ilmu dan fisik. Ilmu itu kekuatan akal, jism itu kekuatan fisik, termasuk di dalamnya kekuatan militer dan sebagainya gitu ya, yang nampak. Dan Allah itu kalau sudah milih maka bebas-bebas saja, karena Allah itu memberikan kekuasaan kepada siapa saja. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin sekarang ini Israel berkuasa sampai Amerika aja takut, atau negara-negara lain yang seolah-olah adidaya kayak Rusia, Korea Utara, atau siapapun itu yang saat ini kelihatan punya kekuatan, itu semua harus diyakini sebagai umat Islam bahwa atas izin Allah. Mereka itu aslinya nggak kuat. Rusia yang hebat itu dulu pernah diporak-porandakan sama orang-orang Muslim Afghanistan.
yang mungkin diprediksi itu sebenarnya kayak semut lawan gajah gitu. Orang-orang Afgan itu perang itu cuma pakai senjata-senjata tradisional, sedangkan orang-orang Rusia itu menginvasi dengan senjata yang luar biasa hebat, yang saat itu Amerika aja nggak berani. Walaupun sampai sekarang ya Amerika tetap nggak berani sama Rusia. Tapi kita harus yakin bahwa semua orang yang mempunyai kekuasaan itu bukan karena dia hebat, tapi karena Allah yang memberikan izin kepadanya untuk berkuasa. Dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui atas segala perbuatannya. Maka Nabi tadi menjelaskan bahwa nanti kalau Talut itu datang kepada kalian akan membawa sebuah kotak, namanya tabut. Nah, kotak ini, tabut itu isinya Taurat. Nah, tabut itu sebenarnya sumber kekuatan orang-orang Bani Israel dulu. Jadi mereka itu ketika masih memegang tabut, mereka itu semangat berperang, ya, meyakini bahwa tabut itu membawa keberkahan. Ya kayak kita itu mungkin semangat kita itu adalah Al-Quran. Bedanya nek Al-Quran itu dalam bentuk mushaf dan hafalan. Nek Taurat itu dulu ditempatkan di kotak-kotak. Sampai sekarang pun orang Yahudi atau orang Israel itu kalau kitab sucinya Taurat itu diletakkan di kotak, Bapak Ibu. Bentuknya gede, dibuka kotaknya gitu, kemudian dibaca. Nek kita kan cuma mushaf kecil-kecil gitu nih, ringan gitu. Nah, tabut itu isinya adalah Taurat dan itu akan menjadikan hati kalian tenang kalau bawa itu, sehingga nanti perjuangannya akan semakin semangat karena yakin bahwa peperangan ini adalah peperangan suci, ya, membela agama Allah, ya. Yang isinya itu adalah peninggalan pengajaran-pengajaran, ilmu-ilmu yang dimiliki oleh keluarga Musa dan Harun. Dan sesungguhnya ketika datang tabut ini itu adalah benar-benar tanda dari Allah bagi orang yang percaya beriman kepada Allah. Nah, sampai sini kita cukupkan ayatnya dan kita mau mengambil pelajarannya, Bapak Ibu. Pelajaran yang pertama, bahwa ini saya sarikan dari kitabnya Syekh Muhammad As-Shalabi, ya, Dr. Muhammad As-Shalabi, yang membedah ayat ini dari sisi nasr wa tamkin, sebab-sebab kemenangan dan pertolongan Allah. Jadi yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil adalah setiap penjajahan atau ketika umat itu diambil kemerdekaannya, maka akan melahirkan perlawanan. Kenapa kok pembesar Bani Israel itu pada kumpul kemudian minta ditunjuk seorang pemimpin agar nanti bisa berjihad bersamanya? Itu karena kebebasan mereka, kemerdekaan mereka itu dirampas oleh negara lain, oleh umat lain, sehingga mereka ingin berjuang di jalan Allah untuk mengambil kembali kemerdekaannya. Maka jangan heran kalau Palestina itu melawan Israel. Kenapa? Karena dalam kasus ini sing dadi penjajah niku adalah Israel. Palestina itu terambil hak-hak mereka, hak-hak kemerdekaan mereka, hak-hak untuk beribadah dengan tenang, hak untuk hidup dengan tenang, untuk bisa makan dengan nyaman gitu. Karena mereka itu sekarang itu kan sejak beberapa tahun yang lalu aslinya itu Gaza itu dikitari oleh tembok beton yang sangat tinggi, nggak ada yang bisa masuk suplai kecuali atas izin Israel. Itu seperti penjara raksasa, Bapak Ibu. Ada aktivis yang baru pulang dari sana namanya Bang Onim gitu. Beliau cerita gitu, ketika ditanya kalau
boikot produk Israel itu gimana menurut Anda? Gitu. Ya kalau di luar Palestina bisa bagus. Gitu. Tapi kalau di dalam Palestina nggak mungkin boikot produk Israel. Kenapa? Karena semua barang yang masuk ke Palestina itu atas izin Israel. Dan semuanya itu barang-barang dari Israel. Nek nggak mau pakai itu ya nggak bisa hidup mereka. Kita ini Bapak Ibu ngirim banyak bantuan ke sana, nanti sampai perbatasan itu ya nggak bisa masuk kalau nggak diizinkan sama pemerintah Israel. Jadi memang seperti itu kondisinya. Nah, kita nggak boleh menghukumi ketika warga Palestina atau pejuang Palestina kemudian pada tanggal 7 Oktober itu melakukan serangan kepada Israel, kemudian mengatakan itu sebagai tindakan terorisme, ya nggak bisa. Kenapa? Karena itu salah satu perjuangan mereka untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Kita harus tahu alasan kenapa mereka meluncurkan roket pada tanggal 7 Oktober. Karena selama puluhan tahun orang Gaza itu ditindas oleh Israel. Pejuang-pejuang yang saat ini berperang itu orang-orang yang masa kecilnya itu menjadi korban perang Israel. Sehingga mereka ketika dewasa menyusun strategi untuk gimana caranya menumbangkan kedzaliman Israel. Nek mboten dolim ya nggak bakal diperangi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita itu kayak kita misalkan dulu ada Pangeran Diponegoro, kemudian ada pejuang-pejuang yang lain, Imam Bonjol, Patimura, semua pahlawan nasional. Kenapa kok mereka berjuang? Ya karena ada penjajah gitu. Penjajah yang merampas kemerdekaan. Sehingga ada semangat perlawanan atau perjuangan. Jadi setiap ada penjajahan pasti ada perlawanan. Dan jangan sekali-kali melabeli orang-orang yang sedang berjuang untuk meraih kemerdekaannya sebagai pemberontak atau teroris dan sebagainya. Orang-orang yang seperti itu nanti kalau hidup di zaman kemerdekaan Indonesia itu akan menganggap Pangeran Diponegoro sebagai pemberontak karena melawan pemerintahan yang ada saat itu, yaitu pemerintahan Hindia Belanda, penjajah. Kemudian yang kedua adalah wajibnya sebagai seorang muslim itu menjaga hak-hak kemerdekaan. Kemerdekaan itu karunia Bapak Ibu. Kita ini sebagai seorang Islam, nek harta kita diambil orang, pilihannya cuma melawan, berhasil mempertahankan harta kita, atau kita mati dalam kondisi syahid. Jadi kita itu diajarkan oleh Islam itu nek dirampas hak ini kok nggak boleh diem aja, dilawan. Nah maka kalau kita ini sudah punya kemerdekaan, nikmat ini, maka kita harus menjaga bersama-sama Bapak Ibu. Jangan malah dicemari dalam artian atau diberikan kepada orang lain secara cuma-cuma. Didol negara ini mboten angsal. Karena kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan perjuangan para syuhada dan para ulama. Kalau kita berbicara masalah sejarah kemerdekaan Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia itu nggak akan pernah bisa lepas dari perjuangan orang-orang Islam. Karena spirit perjuangan itu adalah jihad fisabilillah. Jenengan tahu sejarahnya, kenapa kok orang yang haji itu disebut Pak Haji? Padahal niku zaman Rasulullah ora ono niku. Haji Muhammad niku mboten enten. Haji Abu Bakar itu nggak ada. Haji Umar niku nggih mboten enten. Yang ada itu setelah Indonesia itu dijajah oleh Belanda, kemudian Belanda niku niteni orang-orang yang menjadi poros pergerakan, perlawanan, pejuang kemerdekaan, penyemangatnya itu, pemantiknya itu rata-rata adalah orang yang pulang dari Mekah, pulang dari haji.
Orang nek dulu haji niku mboten cuman haji jalan-jalan terus pulang ke sini Bapak Ibu. Orang kalau haji ke Mekah niku mesti sambil belajar. Makanya nek haji berangkat haji itu lama. Karena di sana sambil menimba ilmu yang nanti akan diajarkan di Indonesia. Nah, sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang sudah tersibuk dengan Islam, memiliki semangat perjuangan, menumpas kemungkaran, menumpas kezaliman, ketika sampai pulang ke negaranya, maka tidak akan bisa rela hidup dengan tenang ketika rakyatnya terzalimi. Sehingga ada berani menyuarakan kebenaran. Nah, dititeni niku, oh ternyata iki haji iki. Nanti kalau di sini ada pergerakan itu yang ditangkap. Kenapa? Karena sebuah pergerakan itu pasti ada penggeraknya. Jadi Bapak Ibu, orang niku berani melawan penjajah itu mesti enten sing memantik. Memantik itu ibarat sing ngurupke semangate. Ya. Jadi ibarat kayu bakar niku nek ora diobong, ya ora bakal metu genine. Ora bakal bulat-bulat. Nek sudah di obong napa niku sudah dipantik apinya, baru nanti akan membara. Masalahnya sopo sing mantik itu? Siapa yang bisa memberikan penyemangat itu? Nah, itu hanya orang-orang tertentu saja, penggerak-penggerak itu. Maka tadi tak heran kalau apa? Yang datang menemui Nabi itu hanya segelintir orang pemuka saja. Pemimpin-pemimpin dari Bani Israel datang ke Nabi untuk minta solusi. Itulah para penggeraknya nanti. Kemudian pelajaran yang keempat, bahwa dalam pemilihan pemimpin itu sangat rentan menimbulkan perpecahan, gesekan. Itu sudah sunatullah dari dulu Bapak Ibu. Karena tabiat manusia itu pasti ada gesekan kalau sudah masalah kepemimpinan. Jangankan zaman manusia di bumi ya, di surga saja ketika Nabi Adam ditunjuk jadi pemimpin, malaikat itu nggak langsung setuju Bapak Ibu. Malaikat ngomong sama Allah, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang senengane gawe kerusakan dan menumpahkan darah? Buktinya sekarang, gimana Israel itu menumpahkan darah, sudah 15.000 jiwa itu terbuang sia-sia. Bukan dari kalangan pejuang, tapi dari kalangan sipil Bapak Ibu. Wong sing ora mudeng, bukan ora mudeng napa-napa, tapi orang yang tidak aslinya tidak punya senjata untuk melawan gitu. Nek perang ini kan kudune tentara lawan tentara. Warga sipil itu aslinya nggak boleh dibunuh. Karena mereka bukan disiapkan untuk perang. Mereka rakyat jelata biasa. Tapi tanpa hati ya. Israel itu setiap hari itu membunuh warga sipil. Itu bukti bahwa manusia itu suka menumpahkan dan suka berbuat kerusakan. Tapi Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada kamu. Malaikat karena tunduk sama Allah diam. Nek iblis ijek balelo terus, ijek ra setuju terus. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan makhluk yang lebih rendah dari saya dan saya harus sujud ke dia, harus jadi pemimpin dia itu. Wong dia itu dari tanah sedangkan saya dari api. Nah, ini Allah ketika menunjuk Adam sebagai khalifah saja ada gesekan. Belum nanti ketika Nabi Muhammad meninggal aja, baru beberapa waktu berlalu, nggak ada sehari sudah pada ribut siapa yang jadi pemimpin. Akhirnya orang-orang Ansor ingin nunjuk pemimpin sendiri, orang Muhajirin dipersilahkan untuk punya pemimpin sendiri. Hingga akhirnya Abu Bakar datang dengan tergesa-gesa untuk menengahi mereka semua, bahwa tidak boleh ada dua pemimpin dalam satu masa gitu. Dan kepemimpinan itu harus orang Quraisy dari kalangan Muhajirin. Hingga akhirnya mereka kemudian sepakat memilih Abu Bakar sebagai pemimpin.
Belum lagi kalau realitas sekarang gitu, di Indonesia gitu, efek dari pemilihan pemimpin yang dulu aja sampai sekarang masih terasa gitu. Ada orang yang mendukung ini disebut ini, mendukung sana disebut ini gitu. Ada polaritas gitu. Jadi kayak orang itu rakyat itu terbagi menjadi 2 atau 3 gitu. Ini sampun terbit dari ini. Enten sing jenenge apa istilah ini kok? Ono sing cebong, ono sing kampret, ono sing kadrun dan sebagainya. Nah, itu pembagian-pembagian kayak gitu. Itu kan efek gesekan ketika terjadi pemilihan pemimpin. Maka kalau kita itu tidak bijak dalam memilih pemimpin, itu efeknya terjadi perpecahan. Islam itu sebenarnya sudah ngajari beberapa cara metode milih pemimpin, Bapak Ibu. Ada metodenya Rasulullah. Kalau Rasulullah pindah ke Abu Bakar, itu karena para sahabat sepakat bahwa orang yang paling utama setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Karena ketika Rasulullah menjadi imam, kemudian berhalangan tidak bisa menjadi imam sholat, maka yang menggantikan adalah Abu Bakar. Rasulullah nggak ridho kalau ada orang yang menggantikan imam sholat selain Abu Bakar. Itu isyarat bahwa Abu Bakar itu adalah orang terbaik saat itu. Jadi kudune presiden ya pinter jadi imam sholat gitu. Kudu iso dadi imam sholat, pinter agama nih gitu. Nah, Abu Bakar turun ke Umar itu dengan wasiat. Abu Bakar nulis wasiat bahwa nanti setelah saya pemimpin selanjutnya adalah Umar. Itu model yang pertama. Model yang kedua itu seperti yang dijalankan Umar. Umar itu nunjuk 6 orang yang menjadi ahlul hali wal akdi atau majelis syuro, dewan syuro untuk merapatkan siapa orang terbaik yang berhak untuk menjadi pemimpin negara. Orang 6 yang punya kapasitas ini sudah ditunjuk langsung oleh Umar. Jadi nggak semua orang itu urun rembuk gitu. Cukup orang-orang yang paling kompeten, orang-orang yang pinter, yang rembukan, nanti sisanya manut. Nah, kita di Indonesia kabeh wong kan melu urun rembuk gitu ya. Suarane ulama kali suarane pelacur, penzina, orang yang alim dengan orang yang fajir itu suaranya sama dihitung. Nah, aslinya cukup orang-orang yang pinter aja yang dia itu menentukan. Kemudian selanjutnya nafsu atau kesombongan itu akan menjadikan seorang itu merasa paling tahu gitu. Allah itu sudah nunjuk Talut pemimpinmu, tapi mereka merasa dirinya itu lebih baik dari Talut sehingga nggak mau tunduk. Nah, kita ini Bapak Ibu, selama masih mengukur sesuatu itu dengan materi, bukan dari timbangan syar'i, bukan menurut Islam, menurut agama, tapi menurut pandangan kita sendiri yang itu semua basicnya adalah materi, maka itu akan menghantarkan kita kepada kehancuran. Jenengan niku nek ngukur menungso dari materi, nah itu pasti nggak akan tepat nanti. Jangan sekali-kali mengukur seseorang itu dari materi. Makanya besok niku nek jenengan ana wong sing lamar anake ning jenengan niku aja masalah gaweane wae sing ditekokne gitu. Agamane pripun, salate pripun, teng masjid mboten, iso maca Quran apa ora. Niku aja mok sing ditekoki pertama kali iki kerja ning ndile gitu. Itu seperti Bani Israel yang mengukur segala sesuatu itu dengan materi gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di sini kita diajari oleh Allah bahwa tolok ukur seorang pemimpin yang ideal itu harus punya kapasitas, entah secara keilmuan maupun secara keterampilan. Jadi harus sama-sama kuat akalnya juga kuat badannya. Nek bahasa kita mungkin ya militer ya harus bagus gitu. Karena apa? Pemimpin itu nek misalkan dia punya kehebatan dalam akal tapi nggak ditunjang dengan kekuatan militer, nanti mesti akan dikudeta dengan mudah. Banyak ya sejarah ketika presiden yang naik itu
aslinya punya kapasitas tapi tidak punya backingan militer yang kuat, akhirnya dilengserkan gitu oleh orang-orang yang merasa punya kekuatan. Contohnya di Mesir itu dulu pernah ada presiden yang pertama kali hafid Quran dan bagus, namanya Mursi gitu. Tapi nggak bertahan lama karena saat itu langsung dikudeta oleh kekuatan militer. Tapi sebaliknya, kalau kuat jisemnya, militernya kuat tapi akalnya nggak kuat, imannya nggak kuat, itu yang terjadi adalah kediktatoran. Dia akan menjadi pemimpin yang arogan, pemimpin yang diktator, yang memaksakan segalanya, yang penting sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi harus seimbang, iman dan kekuatan itu harus seimbang. Ya semoga kita nanti ketika jenengan ini kan sebentar lagi ada pemilihan pemimpin ya. Jadi jenengan harus mulai belajar gimana Allah itu memberikan tuntunan dalam memilih seorang pemimpin. Nah, karena nanti pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jangan sampai pertimbangan-pertimbangan itu materi gitu nih. Oh, karena dia ngasih saya duit, karena ini, karena pekewo dan sebagainya. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Karena nanti jenengan akan bertanggung jawab atas keputusan jenengan masing-masing di hadapan Allah. Jadi pelajari bagaimana Allah atau Islam itu mengarahkan kita dalam memilih seorang pemimpin. Kemudian setelah itu bismillah, semoga dengan pemimpin yang kita pilih akan mendatangkan keberkahan, karena kita semua pasti mendambakan sebuah negara yang baldatan thayyibah, negara yang baik dan negara yang penuh dengan keberkahan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Semoga kajian kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua menjadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah agar senantiasa bisa meniti jalan yang lurus. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada pembawa acara. Masalah pencerahannya saya merinding karena yang disampaikan Ustaz ini yang saya alami tadi. Video kita mantan ASN itu saya sampai viewernya sampai jutaan, dan itu saya terdorong juga seperti yang disampaikan Ustaz tadi, keprihatinan saya terhadap saudara saya ASN di Boyolali. Ketika kaum politik itu tiba, ASN di Boyolali itu luar biasa ketakutannya, begitu takutnya dengan manusia, luar biasa. Saya ngalami sendiri, saya tahu betul. Makanya saya bismillahirrahmanirrahim, jihad memerangi kezaliman. Jihad itu tidak hanya di peperangan, tapi memerangi kezaliman itu juga jihad. Saya sendiri sholat ibadah seperti belum cukup untuk menghantarkan saya ke jalannya Allah. Maka saya dengan niat sekali lagi yang seperti inna sholati wa nusuki wa hormati, saya langsung berani untuk speak up, untuk menyampaikan kesaksian saya ketika saya jadi ASN dan ternyata viral, dan alhamdulillah banyak dukungan. Saya sampai hari ini ya benar-benar merasakan, dan memang ada saudaraku itu menakutkan saya, yaitu dengan keselamatannya. Tapi saya bismillah karena Allah, dan banyak orang yang membackup saya, terutama saudara-saudara saya se-Islam, se-Muslim. Dan kemarin di RDS saya juga diwawancarai itu. Untuk itu jamaah masjid Taqwa, saya mohon doanya, mudah-mudahan
apa yang saya lakukan ini bisa, yaitu tadi merubah, terutama di Boyolali, kendoliman di Boyolali itu. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustaz itu, di sholat saja untuk jadi imam itu ada syaratnya. Kalau jadi makmum itu bebas, masbuk boleh, ya, datangnya ke awal boleh, orang yang mau Al-Quran boleh, ya, bacaannya nggak baik boleh. Tapi kalau imam itu ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Ini imam sholat. Nah, nanti kalau saya bicara banyak malah semakin lama. Itu saja yang saya lagi setelah masjid apa saya menunjukkannya. Mudah-mudahan yang saya lakukan dapat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga kita akhiri majelis ilmu ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya sudah bisa.